Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia siang kali ini kembali hadir bersama saya Vena Kintan. Kali ini bersama partner saya yang sudah sangat cantik sekali berwarna pink. Ada Rehana Mezia. Apa kabar Rehana? Baik. Vena, apa kabar hari ini? Luar biasa baik tentunya. Luar biasa baik. Ya, nah, kita akan hadir dengan sejumlah informasi menarik juga pemirsa. Khusus di hari ini, kini kita akan mulai ke informasi yang pertama. Seorang pemuda di kawasan perlintasan Jalan Waswi, Kota Bandung nekat melompat saat kereta api melintas. Pemuda tersebut tewas di tempat kejadian dan viral di berbagai media sosial. Ya, dalam rekaman video amatir nampak warga menunggu kereta api KA lokal komuter lain Bandung Raya melintas. Saat kereta mendekat, tiba-tiba seorang pemuda dari arah belakang ini berjalan ke arah perlintasan dan langsung melompat ke depan kereta api yang melaju. Sontak, hal ini membuat warga yang melihat geger. Dan atas insiden tersebut, pemirsa, pria kemudian ini tewas di tempat mengalami luka parah di bagian tangan, kaki, dan juga kepala. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini viral di media sosial, pemirsa. Ada dua warga setelah terlibat perkelahian di salah satu salon di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, pemirsa, motifnya pelaku tidak terima disebut bencong atau gempel oleh korban yang merasa cemburu. Dua orang waria terlibat baku hantam di salah satu salon kecantikan. Pelaku bernama Ricky alias Citra ini menganiaya korban menggunakan kursi. Dan peristiwa itu pemirsa berawal saat pelaku, korban dan seorang pria sedang berpesta miras di salon tersebut. Tiba-tiba mereka terlibat cekcok yang diduga akibat korban merasa cemburu dengan pelaku yang nekat dengan pria yang ada di salon tersebut. Korban lalu memporak-porandakan salon milik pelaku. Tak terima dengan ulah korban, pelaku pun naik pitam dan langsung melakukan penganiayaan. Pelaku juga emosi karena korban menyebutnya sebagai bencong gembel. Korban bernama Syahrul alias Amel itu mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan medis. Lama di salonnya, tapi tiba-tiba langsung masuk dalam salonku. Terus di situlah kita cerita apa segala. Nah, saya bilang, apa itu bahasanya? Amel bilang, jangan begitu Citra, kau tuh bencong gembel. Dia bilang, kau bencong gembel. Saya bilang astagfirullah toh. Saya bilang astagfirullah. Saya langsung jawab bicara, saya sudah tahan itu masalah kata-katanya toh kan. Saya bilang, kau datang di sini di THR, kau dari UNA, yang pungut kami itu siapa sebenarnya saya? Sampai kau tidak bayar kos. Saya yang kasih makan kalian, kasihan bisa kasih begitu saya Amel. Saya bilang begitu. Iya, dan pemirsa, seorang siswi SMP di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur menderita luka bakar hingga membuat matanya mengalami cedera parah gara-gara menolak pacaran. Korban disiram air keras oleh seorang kerabatnya setelah menolak cinta pria yang jauh lebih tua daripada korban. Charles Arif, pria yang sudah hampir berusia 50 tahun, ditangkap polisi setelah menyiram seorang siswi SMP, Meisia Witak, dengan air keras. Siswi SMP tersebut tak lain adalah kerabat Charles. Namun Charles memendam cinta untuk gadis 13 tahun itu. Saat Charles mengungkapkan rasa cintanya, sontak Meisia menolak cinta Charles. Rasa cinta Charles berubah menjadi dendam kesumat. Ia meracik bahan-bahan untuk membuat air keras lalu menyiramkannya ke Meisia saat siswi SMP itu berangkat sekolah. Usai penyiraman air keras, Charles kabur menggunakan sepeda motornya. Ia juga mencoba menghilangkan barang bukti. Namun kejahatan Charles terendus polisi yang segera menangkap Charles di rumah sakit Lewoleba saat menjenguk Meisia.
Penangkapan terjadi 6 jam setelah Charles menyiramkan air keras pada korban. Motifnya, pelaku setelah kita dalami menyampaikan dengan kalimat dia sudah sama-sama rusak dan yang bersangkutan bermaksud ingin membuat cacat korban. Setelah kita dalami, ternyata pelaku ada menyimpan rasa suka dan sayang pada korban tapi tidak mendapatkan respon oleh korban, di mana ternyata korban dan pelaku ini masih ada hubungan kerabat sepupu walaupun umurnya terpaut jauh. Si korban 13 tahun dan pelaku berumur berdasarkan KTP 49 tahun. Charles kini sudah ditetapkan jadi tersangka dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Perbuatan jahat Charles kini membuat kedua mata korban mengalami kerusakan. Wajah korban pun menderita luka bakar. Meisia direncanakan dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai untuk perawatan yang lebih baik. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini perempuan pemilik rumah kos di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas dengan kondisi tangan diikat serta mulut dilakban. Warga Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya tubuh Darwati tergeletak di lantai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, jasad perempuan berusia 80 tahun tersebut sudah bersimbah darah dengan tangan terikat lakban. Dugaan kuat korban tewas dibunuh sebelum akhirnya dirampok karena sepeda motor miliknya hilang. Peristiwa tersebut terungkap setelah Jati, tetangga korban, dimintai tolong oleh anak korban untuk melihat ibunya di rumah. Ini mas, saya ditelepon anaknya, disuruh lihat motornya ada pun tidak, gitu loh mas. Nah, saya dia sama bapak saya dari sini ke sini nggak dikunci. Saya lihat nggak ada orang. Saya lihat di samping, jendela samping. Saya lihat nggak ada motornya lah. Saya lihat ke bawah, ada itu mayatnya. Mas. Mayatnya itu kondisinya seperti apa mas? Saya lihat cuma tangannya pak, ini pak ya. Saya takut pak, saya pergi cari orang pak. Penemuan tersebut dilaporkan ke polisi yang tidak berapa lama tiba dan langsung mendobrak pintu rumah korban. Usai melakukan olah TKP, polisi mengirim jasad korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, diduga remblong sebuah truk tronton menembak 3 kendaraan yang berada di depannya saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut pemirsa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil terjadi di Lintas Timur Sumatera, tepat di depan pintu masuk Jalan Tol Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat kecelakaan beruntun ini, seluruh kendaraan mengalami kerusakan di bagian depannya, namun tidak ada korban jiwa. Menurut supir tronton, mengaku dirinya membawa kendaraan bermuatan sembako dari Jakarta menuju ke Medan. Ia hendak mampir ke bengkel karena rem kendaraan mengalami kebocoran. Namun sebelum tiba di bengkel, kendaraan yang dikemudikannya tidak bisa mengerem hingga tabrakan tidak terelakkan. Loginya tadi mobil yang pribadi itu, Pak. Mati kan? Dia berhenti di situ, nggak mau maju. Mati mesin. Mati mesin dia. Suruh Pak polisi itu kan maju. Mati mesinnya. Saya mau masuk ke lintas ini. Mobil tronton itu blong remnya. Jadi saya diseret sampai ke sini. Tabrakan beruntun ini sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Kini ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang Barat. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada 2 pemuda pebalak dan juga penganiaya sejumlah santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam API Tarbiyatun Nasyiin, Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akhirnya ditahan dan telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, belum diketahui motif kasus tersebut dan hingga saat ini kedua tersangka masih menjalani proses penyelidikan. AM 20 tahun, warga Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dan RKA 24 tahun, warga Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2 pelaku pemalakan dan penganiayaan terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tarbiyatun Nasyiin akhirnya ditahan dan telah ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Magelang. Bukti permulaan kan cukup. Saya rasa langsung akan kita jadikan tersangka berkaitan dengan penganiayaan dan pemerasan. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi pemalakan dan penganiayaan yang sempat rekam CCTV tersebut terjadi pada Minggu sekitar jam 3:30 pagi saat 5 santri pondok tersebut sedang melakukan jaga malam di depan Ponpes. Tiba-tiba 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti dan salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motor dan melakukan pemalakan serta penganiayaan. Dalam kejadian tersebut, 4 santri menjadi korban penganiayaan, sedangkan kedua pelaku langsung melarikan diri. Pada Senin siang kemarin, pengurus pondok pun berhasil mengamankan kedua pelaku dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, yakini pintu bendungan Sigir di Banyuwangi, Jawa Timur dibuka untuk mengairi pesawahan di masa kekeringan. Hal ini dimanfaatkan oleh warga sekitar yang berebut menangkap ikan yang berhabitat di kolam bendungan. Warga sudah bersiap di sekitar bendungan Singir sebelum pintu dam dibuka. Mereka langsung terjun ke sungai tanpa memedulikan derasnya aliran air dari bendungan. Di sini warga bisa dengan mudah mendapatkan berbagai jenis ikan air tawar. Menguras air di bendungan ini merupakan agenda tahunan. Selain untuk mengairi sawah di masa kekeringan, juga sehubungan perawatan pintu air menjelang musim penghujan. Tapi larangannya mulai. Pak Timbul! Pak Timbul! Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini kita ke informasi selanjutnya, yakini kerap mengamuk dan melukai warga. Kakak beradik di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditempatkan di kandang kambing. Kedua kakak beradik ini mengalami gangguan jiwa usai pulang dari bekerja sebagai buruh migran. Melihat ini, polisi dan TNI langsung mengevakuasi kakak beradik ini ke rumah sakit jiwa yang berada di Bogor. Kakak beradik bernama HA 36 tahun dan SAM 32 tahun ini dikurung di kandang kambing di kediamannya di Kampung Bendungan, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Keduanya dikurung oleh pihak keluarga karena diduga mengalami gangguan jiwa dan kerap mengamuk hingga membahayakan jiwa orang lain serta dirinya sendiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Keluarga tidak bisa berbuat banyak selain menempatkan mereka di tempat yang tidak layak. Kedua orang tua mereka yang sudah tua harus mengantar makanan dan minuman. Tempat yang berbau dan atap bocor menjadi tempat kakak beradik ini berdiam diri. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 5 tahun. Gara-garanya dia tuh di Malaysia nabrak sapi. Terus itu. Yang kedua, yang satu lagi saya nggak tahu lah kalau misalnya itu ya. Masalah datang dari sana dari Malaysia itu memang udah kayak gitu, tapi nggak parah gitu. Itu cuman 2 bulan lah. Langsung dia ini dikurung sama saya.
Aparat kepolisian pun mencatat bahwa kakak beradik ini pernah melakukan penganiayaan hingga memakan korban di sekitar kampungnya. Pada saat saya menjabat sebagai Kapolsek selama 2 bulan, sudah ada beberapa kali kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa dan itu mengakibatkan korban ada yang meninggal dunia, ada yang luka dan juga merusak atau meresahkan warga masyarakat. Melihat kondisi kakak beradik ini ditempatkan keluarga di kandang kambing, Kepolisian Lengkong, Dinsos dan aparat terkait di Kecamatan Lengkong dan Pabuaran akhirnya mengevakuasi kakak beradik ini untuk penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi yang berada di Bogor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Ibtu Bayu Sunarti selaku Kapolsek Lengkong. Halo, selamat siang Ibu Bayu. Selamat siang Bu Bayu. Baik, selamat siang Ibu Bayu. Ibu sepertinya ini belum di nonaktifkan mic-nya. Minta tolong Bu di unmute. Baik, halo Bu Bayu. Selamat siang Bu Bayu. Oke, baik, sudah terdengar. Selamat Bu Bayu. siang, Mbak Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Bu, mungkin langsung saja ya Bu, kami ingin dengar cerita dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian kakak beradik ini kemudian bisa dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Bu? Jadi untuk kronologisnya pada saat 1 minggu sebelum kita mengevakuasi, bahwa kami dari pihak Polsek Lengkong menerima ada aduan bahwa ada 2 orang kakak beradik yang ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dan pada hari Senin kemarin saya bersama dengan Forkopimjam setempat, dengan Kades, dengan Pak Camat dari pihak Puskesmas, juga dari pihak Koramil, sama-sama meninjau keadaan 2 orang tersebut. Dan pada saat kita datang ke lokasi memang benar-benar mereka ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya ditempatkan untuk manusia gitu, Mbak. Kemudian Bu, apa benar ini keduanya pernah menganiaya hingga korban meninggal dunia, Bu? Bukan, Mbak. Jadi gini, melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lengkong bahwa memang sudah 3 pernah tidak ada perkara atau kasus yang terjadi. Yang pertama itu korban sampai meninggal dunia. Kasus yang kedua dilakukan juga oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa dengan korban luka ringan. Dan ketiga itu kemarin terakhir kejadian di Desa Bantarsari juga bahwa ada seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap dirinya sendiri, Mbak, gitu. Oke, baik. Setelah kemudian kakak beradik ini dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Jiwa, analisa dari pihak rumah sakit mengenai kondisi dari kakak beradik ini sebetulnya kenapa, Bu? Baik itu dari fisik dan juga psikologis dari kakak beradik ini. Jadi sebelum kita melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Jiwa, kami melakukan koordinasi ke Forkopimjam setempat dan juga dari pihak Dinsos ya, Mbak, ya, yang bertepatan di sini di perwakilan itu dari Yayasan Paramarta yang berada di Cibadak. Kami melakukan penelitian dan memang dari pihak Paramarta menyarankan untuk kedua kakak beradik ini untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa yang berada di Bogor guna untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan selanjutnya. Baik, setelah 5 tahun dikurung, apakah wilayah Lengkong ini kemudian sudah kondusif saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah kondusif, Mbak. Oke, baik. Lantas dengan peristiwa ini kan kakak beradik ini mengalami situasi yang sangat tidak
manusiawi ya kalau kita lihat. Siapa yang kemudian bisa disalahkan begitu Bu oleh pihak kepolisian yang kemudian ini bisa bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami oleh kakak beradik ini, Bu Bayu? Ya maaf Mbak, diulangi, disalahkan ya? Atau di apa? Iya, siapa yang harus bertanggung jawab Bu dengan pengurungan terhadap kakak beradik ini, Bu Bayu? Oh iya, kalau untuk yang bertanggung jawab semuanya ya Mbak ya, semua unsur, baik itu dari pihak kesehatan, dari pihak sosial, dari kepolisian, Koramil, dan dari desa ataupun kecamatan, kita semua bersama-sama memang menjadi tanggung jawab kita semua Mbak, selain daripada kedua orang tuanya maupun lingkungan masyarakat tinggal kedua kakak beradik tersebut. Apakah ada korban Bu sejauh Karena ini memang, akibat dari kakak beradik ini? Kalau korban yang sampai meninggal dunia tidak ada Mbak, cuman pada saat itu pernah kabur dan mengambil sesuatu barang di toko sebelah rumahnya. Oke, baik. Ini juga kan disampaikan, dikatakan bahwa kakak beradik ini mulai mengalami gangguan jiwa setelah kembali ya dari bekerja dari luar negeri ataupun menjadi buruh migran begitu. Lantas apakah juga sudah didalami oleh pihak dokter di rumah sakit jiwa apa yang sebetulnya terjadi terhadap kakak beradik ini dari sisi psikologis, Bu Bayu? Untuk sebab apakah kedua kakak beradik ini mengalami gangguan jiwanya, apakah karena akibat dari bekerja di luar negeri Mbak, khususnya di Malaysia, itu masih dalam pendalaman kami beserta dengan puskesmas tempat dan juga dari pihak desa. Baik, terima kasih Ibu Bayu atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas Ibu Bayu. Terima kasih Mbak Pena. Siang, Mbak. Baik, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kini Presiden terpilih Prabowo Subianto Selasa kemarin kembali memanggil calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan yang bertempat di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, total lebih dari 100 tokoh ini dipanggil di hari pertama dan kedua. Pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan kembali berlangsung di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Mereka yang nantinya terpilih akan mengisi jabatan di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di hari kedua, Selasa kemarin, secara keseluruhan terdapat lebih dari 50 tokoh yang hadir. Di antaranya politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, politikus PAN Viva Yoga, disusul Gus Miftah, artis Raffi Ahmad, Giring Niji, Babe Haikal, hingga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021-2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Mereka yang dipanggil di hari kedua banyak dari kalangan profesional. Sebelumnya pada hari pertama, Senin 14 Oktober 2024, sebanyak 49 tokoh berbagai latar belakang memenuhi undangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tampak hadir beberapa kader Partai Gerindra dan sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Selain itu, tampak pula kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, politikus Partai Golkar Mutia Hafid, Veronika Tan mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sementara sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir di kediaman Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri ini bertujuan untuk menyusun kabinet yang solid, berkomitmen, dan siap bekerja untuk pemerintahan mendatang. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka
Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Tim TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini menyambut baik inisiatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak 16 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kembali menjabat sebagai menteri. Ya pemirsa, menurut Jokowi langkah Prabowo itu adalah upaya untuk mewujudkan mandat keberlanjutan dari program-program yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Yang pertama itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Ya, dan pemirsa, sejumlah calon menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana situasi terkini? Sudah ada reporter Zinedine Dohan di sana. Dohan, selamat siang Dohan. Ya, Dohan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rey dan juga pemirsa, saat ini proses pembekalan materi dari Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini masih terus dilanjutkan. Ini sejak dimulainya terhitung sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini misalnya kurang lebih 5,5 jam sudah menjalani proses pembekalan terhadap calon menteri yang nantinya akan berkontribusi pada kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Gibran untuk masa bakti 2024-2029. Tadi kami sempat pantau ini sudah ada 44 calon menteri yang hadir ke Hambalang, ini tepatnya hadir langsung ke Padepokan Garuda Yaksa. Ini yang dilakukan secara tertutup. Tadi memang hadir sebelum jam 8, hampir seluruhnya hadir sebelum jam 8. Memang hanya ada beberapa orang yang datang terlambat seperti itu dikarenakan juga memang memiliki kepentingan atau memiliki urusan lain, di mana sebagian dari para menteri yang juga ditunjuk nantinya untuk berada di kabinet Prabowo Gibran ini masih menjabat sebagai menteri atau aktif pada pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, selain itu juga memang pada kegiatan pada pagi hari ini tadi dibuka langsung oleh Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih 2024-2029, lalu juga dilanjutkan dengan agenda pengenalan, dikarenakan juga memang ini merupakan sebuah kabinet yang baru meskipun masih diisi dengan beberapa wajah lama seperti Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia dan juga beberapa menteri lainnya yang juga sebelumnya sempat menjabat sebagai menteri. Adapun agenda yang saat ini sedang dilakukan yaitu adalah materi ini mengenai kesuksesan dan juga kehancuran dari sebuah negara, dikarenakan juga memang ada 3 pembahasan utama atau 3
pokok yang harus dibahas, yaitu yang pertama adalah untuk mengenal satu sama lain sebagai sebuah tim, lalu yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja yang memang sudah terjadi di dunia ini, apa saja kelemahan dan kekurangan atas perkembangan yang ada di dunia, lalu yang ketiga nanti seperti apa Indonesia harus bergerak ke arah ke depannya. Nah, dalam membahas 3 topik utama ini juga dibagi ke dalam beberapa subbab, yaitu untuk membahas mengenai geopolitik, lalu kesuksesan dan kehancuran sebuah negara, lalu juga dibahas nanti pada pukul 16.00 adalah mengenai gross domestic product, seperti itu, untuk juga nantinya memajukan produk-produk yang berada di dalam negeri. Tentunya juga pembekalan materi ini bukan hanya disampaikan oleh Prabowo Subianto, namun juga disampaikan langsung oleh beberapa ahli yang tidak hanya berasal dari Indonesia namun juga berasal dari internasional. Tadi juga kami memang sempat berbincang bersama beberapa menteri, calon menteri yang lewat dan juga masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto. Memang tidak banyak yang memberikan statement, hanya beberapa. Tadi juga sempat berbincang bersama Mutia Hafid yang menyebutkan bahwa memang selama proses pembekalan ini seluruh calon menteri ini diharuskan untuk menggunakan kemeja putih, lalu juga nantinya ini proses pembekalan akan dilakukan selama 2 hari, tentunya juga dengan materi yang berbeda, meskipun masih belum dapat konfirmasi apakah di hari kedua nanti ini hanya calon menteri saja yang akan mendapatkan pembekalan ataukah juga ditambah dengan calon wakil menteri dan juga kepala badan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Senin ini ada 49 calon menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, lalu juga ada sekitar 58 calon wakil menteri dan juga kepala badan yang memang diundang ke Kertanegara. Namun hingga saat ini yang mengikuti pembekalan ini hanya calon menteri saja, meskipun tidak seluruhnya, 44 dari 49 hadir dan sisanya ini hadir melalui Zoom atau secara daring. Adapun juga memang beberapa tema yang akan dibahas untuk besok adalah mengenai artificial intelligence, lalu juga komunikasi, lalu juga lapangan kerja di masa depan, anti korupsi, dan juga penutupan yang akan dilakukan besok. Nah, menariknya karena ini dilakukan 2 kali, apakah para calon menteri ini akan menginap seperti itu di Kertanegara? Karena diketahui juga memang di Kertanegara maksud kami di Hambalang ini memiliki beberapa camp yang memang juga dinyatakan cukup layak, karena memang untuk Prabowo Subianto ini bukan pertama kalinya mengadakan pembekalan terhadap kader-kadernya ataupun menteri seperti itu. Jika hari ini para menteri yang diberikan pengarahan atau pembekalan, nah beberapa minggu yang lalu juga sempat dilakukan pembekalan, namun ini untuk para DPR dan juga DPRD yang terpilih yang berasal dari Partai Gerindra. Nah, untuk Prabowo Subianto sendiri memang ini merupakan salah satu gaya pemimpinnya, yaitu memberikan terlebih dahulu pembekalan, menyamakan terlebih dahulu persepsi kepada seluruh orang-orang yang nantinya akan terlibat pada masa kepemimpinannya bersama calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, kami masih akan terus menunggu bagaimana nantinya perkembangan dari pembekalan yang diberikan kepada 44 calon menteri yang hadir langsung ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Telah melaporkan agenda pembekalan di Hambalang hari ini. Selamat kembali bertugas. Ya, dan pemirsa, sebanyak 59 calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yakni di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dimakamkan di pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, hadir di pemakaman pasangan Anang Ashanty mengaku pernah naik kapal yang sama dengan yang terbakar yang menewaskan Benny Laos. Ya, Benny Laos meninggalkan 3 anak dan seorang istri. Istri mendiang terluka dalam kebakaran kapal pada hari Sabtu lalu. Pemakaman Benny Laos juga berlangsung pada hari Selasa siang dan dihadiri keluarga dan juga kerabat. Di antara pasangan musisi, salah satunya yang hadir adalah ada Anang dan juga Ashanty yang merupakan teman lama calon gubernur Maluku Utara yakni Benny Laos. Ini belum kabur bunga, kami undang untuk maju sebagai pengamatan terakhir, kami persilakan. Luar biasa. Rekan-rekan atau teman-teman dari almarhum silakan. Tapi rasanya udah lebih dari keluarga. Bukan sama kita juga aja, sama anak-anak semua juga dekat banget. Jadi kayak masih ada gitu. Ya, kita doain semoga ini
juga kan kita lihat lancar semuanya ibadahnya dan lain-lainnya, dan ya kita doakan yang baik buat masyarakat. Udah dari masalah sosok almarhum Beni Laos. Ya, kami undang Bapak. Ya, banyak di Morotai banyak menyampaikan sambutan cerita seorang Beni Laos. Yang pasti cerita Beni Laos sudah menjadi besar di Maluku Utara. Kepada Bapak Soekarno, boleh menyampaikan sambutan sepatah dua kata-kata? Dia hanya senang kalau dia bisa membantu. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya membantu orang. Minggu yang lalu kan masih komunikasi chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat kalian. Naik kapal yang sama Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili keluarga dan juga yang hadir tentunya. Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan spiritual sudah disampaikan oleh kita mikir bukan lebih masalah kita pernah di kapal itu sih, udah nggak kepikir itu. Yang lebih kepikir adalah masih shock karena kayak semalam kita nyampe rumah kan, kita tiap hari pergi ke sana. Nyampe rumah kita kayak kesana, aku kok kayak lihat rumahnya kan, dia suka kayak gitu rumahnya kan, kalau ke kita gitu suka bercanda kayak masih ada gitu. Ya pemirsa, dan ini masih mengenai Beni Laos, di mana polisi masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal cepat yang mengangkut rombongan calon gubernur Maluku Utara mendiang Beni Laos. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di dermaga Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Olah TKP melibatkan petugas dari Puslap 4 Mabes Polri dan Sulawesi Utara, serta petugas Inafis Polda Maluku Utara. Proses olah TKP menyedot perhatian masyarakat setempat. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kapal cepat yang merupakan barang bukti. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 18 orang saksi, selain 4 ABK dan 1 nahkoda, pihak otoritas pelabuhan dan sejumlah anggota polisi yang diduga ada di lokasi kejadian sebelum peristiwa terbakarnya speedboat juga turut diperiksa. Ya, ada sudah 18 orang diambil sebagai keterangan, baik itu dari ABK, kemudian dari korban yang selamat, kemudian dari masyarakat yang ada di sekitar TKP, kemudian dari otoritas pelabuhan, baik itu Ternate maupun otoritas pelabuhan Taliabu. Jadi sudah ada 18 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, kapal cepat atau speedboat Bella 72 yang mengangkut rombongan Cagup dan Cawagup Maluku Utara meledak dan terbakar di dermaga Pulau Taliabu. Orang-orang dalam speedboat tersebut menderita luka bakar berat dan ringan. Salah satunya adalah sang calon gubernur Beni Laos yang kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan darurat di RSUD Bobong. Peristiwa itu terjadi saat kapal cepat bersandar di dermaga Pulau Taliabu untuk mengisi bahan bakar. Pada pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, saat rombongan dalam kapal cepat, terjadi percikan api yang dengan cepat membakar seluruh badan kapal. Selain Beni Laos, 5 orang anggota rombongannya juga tak terselamatkan. Mereka adalah seorang anggota DPRD Maluku Utara, Ketua DPD P3 Maluku Utara, seorang anggota polisi Kepulauan Sula, dan 2 orang pria. Insiden terjadi saat rombongan hendak melanjutkan perjalanan kampanye ke Desa Kawalo, Taliabu Barat, Maluku Utara. Penyelidikan insiden ditangani Polda Maluku Utara dan Polres Pulau Taliabu. Dari Taliabu, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, tinggal menghitung hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik. Ya pemirsa, dan momen tersebut juga menjadi berkah bagi penjual foto Presiden dan juga Wakil Presiden. Salah satunya kini di kawasan Shopping Center Yogyakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang membawa berkah bagi penjual foto Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya di toko buku Shopping Center di kota Yogyakarta. Menurut salah satu pedagang, penjualan foto Presiden dan Wakil Presiden mulai meningkat sejak sebulan terakhir. Untuk satu pasang foto Presiden dan Wakil Presiden dijual dengan harga Rp8.000.
100 pasang. Ini sudah berkurang berapa? Kita separuh mungkin. Separuh udah. Separuh itu. Lebih. Kalau prediksi rame? Habis pelantikan gitu. Biasanya yang cari ke sini sih dari mana Mas? Itu dari sekolah-sekolah sama penjual, mau dijual lagi di luar. Diprediksi permintaan foto presiden dan wakil presiden akan melonjak usai momen pelantikan. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita ke informasi lainnya. Yakini seorang pedagang sembako di Bandar Lampung menjadi korban penipuan modus mencatut lembaga tertentu. Pada saat itu penelpon beralasan dari petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan data perusahaan NPWP dan dapat meringankan pajak. Uang di rekening bank milik korban ini dibobol 298 juta rupiah setelah menerima telepon tak dikenal. Sebaiknya kita berhati-hati dengan penawaran menggiurkan dari panggilan telepon nomor tak dikenal. Sebab kini tengah marak penipuan modus mencatut lembaga tertentu. Seperti dialami M. Rudi Hartono, seorang pedagang sembako warga Sukarame, Bandar Lampung. Rekening bank miliknya dibobol 298 juta rupiah setelah menerima telepon tak dikenal. Awalnya korban M. Hartono yang berusia 63 tahun mendapat panggilan masuk telepon dengan tulisan gambar Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Korban pun menerima telepon tersebut tanpa curiga. Saat itu penelpon beralasan dari petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan data perusahaan NPWP dan dapat meringankan pajak. Lalu sebelum menutup telepon, korban diminta mentransfer uang senilai Rp12.000 untuk mengganti biaya materai. Uang itu harus ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Muhammad Januari. Dan tak lama melalui pesan WhatsApp, korban mendapat kiriman file. Lalu pelaku memandu korban untuk mengklik apa yang diperintahkan pelaku. Setelah kejadian itu, korban kembali beraktivitas seperti biasa. Hingga akhirnya korban menerima pemberitahuan dari SMS M-Banking. Terjadi pemindahan dana 298 juta rupiah dari rekening korban ke rekening Mandiri atas nama Muhammad Januari. Merasa menjadi korban akses ilegal, korban pun melaporkan kejadian itu ke Mapolda Lampung pada Sabtu 12 Oktober 2024. Korban di mana kejahatan kriminal adanya perpindahan uang lewat digital atau elektronik. Rekening beliau kurang lebih sekitar 298 juta untuk pindah pada rekening orang lain yang sesama Bank Mandiri. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Bank Mandiri. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimana modus penipuan yang mengakibatkan korban ini kehilangan uang senilai 298 juta rupiah? Kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hartono selaku korban penipuan. Selamat siang, Pak Hartono. Ya. Pak Hartono, ini ceritanya kenapa Pak kok bisa dibobol uangnya? Apakah memang Pak Hartono ini memberikan data ataupun nomor rekening kepada pelaku? Enggak, Mbak. Jadi bagaimana Pak ceritanya? Sekitar kurang lebih 8:30 itu ada seseorang menelpon kepada saya sebagai mengaku sebagai jenderal pajak atau petugas pajak. Setelah itu identitas saya di situ ditunjukin semua memang sesuai dengan nama, email, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia nanya membantu Bapak masalah pajak, memeringankan masalah pajak oleh karena Bapak sebagai
dagang atau pedagang kelontongan lah, atau mikro lah, disebut mikro atau UMKM. Itu dia sebagai pendamping untuk membantu berikan beban pajak Bapak maksudnya. Nah, ya itu setelah itu saya bilang ya itu. Jadi Bapak mau dibantu ini ya apa bla 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 dan sebagainya. Mau. Udah itu ya mungkin saya secara tidak langsung kurang sadar dan sebagainya. Dia minta apa? Video call istilah itu. Kan dia tuh nelpon suruh mecet apa gambar yang video call itu saya pencet. Udah itu pencet ini Pak, pencet ini Pak, pencet ini. Udah itu mungkin ya berapa titik yang saya pencet. Dan itu dapat selesai Pak. Ini Bapak sudah kita bantu untuk meringankan pajak Bapak. Bapak kirim 12.000 untuk beli materai. Tapi pakai ya kita nggak tahu saya itu kan dulu transfer 12.000 pakai banking. Nah setelah itu kurang lebih 5 atau berapa menit geser sini, geser sana, geser ini. Dan udah Pak selesai Pak. Bapak ini udah nggak kena pajak lagi mungkin untuk kedepannya. Tapi Bapak tiap awal tahun laporan ke dinas pajak apa itu namanya kantor pajak SPT itu loh. Nah udah itu ya dapatnya udah selesai. Acaranya Bapak sama waktu kita ke warung lagi atau kemana lagi kan sudah selesai. Nah karena itu kejadian itu di rumah Mbak, pas Bapak dari warung pulang pas sholat duha, nah pas waktu itulah kita ambil sudah selesai wudhu, ambil kain mau sholat, ada telepon masuk itu. Nah, seketika itulah saya angkat, bahkan Bapak betul namanya Emertono, alamat ini, usahanya ini, semua sama ini. Jadi gitu aja Mbak, akhirnya batas perjalanannya begitu dulu. Itu jam 8.48 ke sampai 40 sebelum jam 9. Ya, Pak Hartono, apakah sudah mendapatkan keterangan dari pihak bank, Pak? Keterangan dari pihak bank belum, tapi kan kemarin udah laporan ke Kapolda setempat, udah itu suruh menyerahkan ke Mandiri, dan dari Mandiri udah diserahin hari Senin kemarin. Jadi tunggu jawabannya sekitar 6 hari kerja, tapi dipotong hari Sabtu Minggu kemarin. Jadi sampai sekarang belum ada penjelasan lagi. Oke, ini kan belum ada penjelasan lagi dari pihak kepolisian Pak Hartono. Apa yang akan mungkin Anda lakukan selanjutnya begitu untuk bisa segera mendapatkan keterangan mengenai siapa pelaku dan uang Anda mungkin bisa kembali Pak? Harapan saya ya untuk sementara waktu sesuai dengan arahan dari Mandiri itu suruh nunggu artinya hari kerja sampai 3 atau 4 hari lagi. Kemarin waktu hari Senin ngomongnya gitu, ini jawaban. Tapi kita kan minta waktu di bank, minta kooperatif untuk antara kepolisian dan pihak bank untuk mengusut hal tersebut. Baik, oke, baik. Mungkin Pak Hartono terakhir bisa menyampaikan, karena kan peristiwa yang dialami Pak Hartono ada kekhawatiran bisa dialami juga oleh masyarakat di luar sana. Apa yang mungkin mau disampaikan oleh Pak Hartono, Pak, agar tidak ada korban lagi seperti Bapak? Saya sebagai korban untuk Mandiri, yang artinya dana saya kebobol, itu saya berpesan kepada masyarakat atau nasabah Mandiri, jangan sampai seperti saya
jadi korban. Jadi hati-hatilah kalau ada saldo di Mandiri, dan jagalah kalau ada hal-hal atau telepon yang tidak dikenal seperti saya ini, mengaku-mengaku jangan diladeni. Itu aja, Mbak. Kalau harapan saya sih, baik, terima kasih banyak Pak Hartono. Semoga apa yang diinginkan oleh Pak Hartono dan juga uang yang selama ini diharapkan bisa kembali lagi ke tangan Pak Hartono. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, yakini dalam beberapa tahun terakhir teknologi artificial intelligence atau AI menjadi perhatian publik. TV One sebagai media pertama menggunakan AI diundang dalam Seminar Nasional Tren dan Masa Depan AI di Industri Media di Yogyakarta. CEO TV One Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut. Seminar nasional yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta atau STMM Kominfo RI MMTC bekerjasama dengan TV One AI dan Solo Technopark ini berlangsung di Auditorium STMM MMTC Yogyakarta. TV One sebagai media pertama menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, diundang menjadi pembicara. Hadir CEO TV One Taufan Eko Nugroho Rotorasiko sebagai pembicara utama. Sejumlah narasumber lain juga hadir seperti staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Muhammad Hadiana, Apni Jayaputra, Manajemen Media TV One AI, Hoki Situngkit, Ditjen Aptika Kominfo RI, serta Yudit Cahyantoro, Direktur Solo Technopark. Taufan Eko Nugroho Rotorasiko memberikan materi seminar mengenai AI dalam industri konten. Di TV One disebutkan Taufan, banyak kaidah jurnalistik tetap tersampaikan meski menggunakan AI. TV One menjadi media pertama menggunakan AI. TV One juga ingin menjaga kepercayaan publik. Banyaknya informasi palsu menjadikan TV One memberikan edukasi soal AI. Portal berita TV One yaitu tvone.ai menjadi angin segar cara baru membaca berita di era saat ini. AI disebutkan memberikan banyak manfaat dan TV One hadir untuk memperkenalkan teknologi AI tersebut. Nanti teksnya bicara ini ya, ketik, jadi suaranya Pak Ferdi yang keluar tadi. Jadi hanya berbasiskan mungkin 5 paragraf, jadilah konten ini. Konten ini yang nonton 3,4 juta hanya dengan 10 menit. Bayangkan kreativitas adik-adik semuanya dengan memakai teknologi ini bisa menyampaikan berbagai informasi, tidak perlu informasi yang general, informasi yang kadang-kadang nyeleneh pun sekarang laku. Ketua STMM Kominfo RI MMTC Yogyakarta menyambut baik seminar mengenai teknologi AI di kampusnya ini. Penyiaran itu bukan dying, tapi konten creativity terus berkembang. Nah itu seiring dengan keterampilan, skill penyiaran itulah di bidang konten kreator itu sendiri. Sementara salah satu peserta juga menyebut seminar ini sangat edukatif. Sangat mengedukasi dan menginspiratif, apalagi karena kampus yang bertempatan pada seminar kali ini kampus Gedung Multimedia ya, dan mahasiswa-mahasiswanya bisa lebih mempelajari hal lebih banyak lagi tentang AI dan aplikasi-aplikasi modern yang harus digunakan oleh mahasiswa untuk ke depannya. Di akhir materi, Taufan menyampaikan AI tidak menggantikan manusia. TV One hadir untuk memperkenalkan tools-tools yang baru menggunakan AI. Dari Sleman, Yogyakarta, Danita Riyadini, Don Wahid, TV One mengabarkan. Ya, dari Sleman kita beralih ke Boyolali pemirsa. Boyolali, Jawa Tengah ini mempunyai sederet kuliner enak yang bisa Anda coba. Iya, Vena dan juga pemirsa, ini salah satunya adalah mangut kepala ikan manyung, di mana ada sensasi asam pedas dan juga manisnya begitu menggoda. Ditambah lagi untuk menikmatinya dengan suasana di area pesawahan. Wah, lengkap sekali ya tentunya rasanya.
Inilah warung mangut kepala ikan manyung yang berada di tengah area persawahan di wilayah teras Boyolali, Jawa Tengah. Warung tersebut khusus menyediakan masakan olahan yang berbahan baku kepala ikan manyung asap yang didatangkan dari Demak. Kuliner ini biasanya banyak di wilayah Pantura dan Semarang, namun saat ini bisa dijumpai di wilayah Boyolali. Tidak hanya suasananya yang alami, namun kelezatan mangut kepala ikan manyung membuat orang ketagihan karena perpaduan sensasi asap, pedas dan manisnya begitu menggoda. Cara memasak mangut kepala ikan manyung ini perlu teknik khusus agar tidak amis. Kepala ikan manyung yang telah diasapi diperasi jeruk nipis. Setelah itu siapkan bumbu rempah-rempah. Kemudian masak dengan santan selama 4 jam. Terakhir, tambahkan irisan tomat dan petai sesuai selera. Ini jomba mangut kepala manyungnya. Makanya enak, seger. Baru ini sih kita nyoba di sini baru hari ini. Tahunya dari mana ini? Dari temen. Khasnya rempah-rempahnya itu, kalau pedesnya pasti wajib pedes karena ada rempahnya sih manyung itu. Menunya apa saja? Menunya sekarang ini kepala manyung, daging manyung goreng, daging masak, dan ada ayam rempah kalau nggak doyan ikan. Dalam sehari, warung mangut kepala ikan manyung bisa menghabiskan lebih dari 100 porsi. Bahkan setiap akhir pekan bisa mencapai 150 porsi. Dengan harga terjangkau Rp40.000 sudah termasuk nasi dan minumannya, tak heran setiap hari warung tersebut selalu dipadati pelanggannya dari berbagai daerah sekitar Boyolali, seperti Solo, Sragen, Salatiga, dan Klaten. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Ya, kalau tadi kita melihat bagaimana enaknya ikan kepala manyung. Nah, ini juga ada yang tidak lebih menarik nih pemirsa. Kini bagi Anda pencinta bakso dan juga tinggal di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, Anda bisa mencoba membawa keluarga Anda untuk menikmati bakso yang ukurannya super besar, sebesar bola sepak. Selain itu, warung bakso ini juga menyediakan 90 menu bakso dengan nama dan bentuk yang unik. Inilah bakso dengan bentuk unik yang bisa kita jumpai di warung bakso Sera di Simbo, Boyolali, Jawa Tengah. Hampir setiap hari warung bakso ini selalu ramai pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Warung ini menyajikan bakso dengan aneka bentuk yang unik loh, seperti bakso corong Merapi Monster, bakso beranak, bakso klenger, bakso tumpeng Merapi, bakso mangkok kawah Merapi, bakso selimut lava, bakso kuburan mantan, hingga bakso beledek pun ada di sini. Beragam nama bakso pun kemudian dikemas dengan semenarik mungkin hingga 90 nama. Salah satu varian bakso yang laris manis adalah bakso corong monster. Bentuknya kerucut dengan silinder bulat panjang di atasnya. Dan saat dibelah, bakso ini akan mengeluarkan isian berupa bakso dengan ukuran-ukuran kecil, daging iris, telur, dan isian lainnya di dalamnya, termasuk juga sambal loh. Bakso ini memiliki ukuran jumbo. Satu bakso corong monster bisa dinikmati secara beramai-ramai. Selain keunikan bentuknya, bakso di warung ini pun juga memiliki cita rasa nikmat, gurih, dan tentunya memiliki sensasi pedas yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pembeli. Setiap harinya warung ini mampu menghabiskan puluhan hingga ratusan kilo daging sapi dan cabai rawit. Sedangkan harga setiap porsi bakso dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000. Namun, bagi pelanggan yang ingin menikmati bakso berbentuk unik dengan ukuran jumbo tersebut, para pembeli harus memesan terlebih dahulu sehari sebelumnya.
Harganya 155, Pak. Untuk berapa orang? Untuk 5 orang. 5 orang. Iya. Gitu. Mbak, bisa diceritakan rasanya gimana bakso gudeg ini? Rasanya enak, pedas, terus. Untuk bakso kita ready 93 menu ya, varian bakso dan mie ayam. Untuk yang best seller banyak dicari, tumpeng Merapi, mangkok kaleng Merapi. Untuk menu paket yang banyak dicari itu bakso corong monster, tumpeng monster itu. Iya. Bagi Anda yang penasaran dengan bentuk dan rasa dari bakso unik ini, silakan mampir ke warung bakso Sera Simo Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Waduh, siang-siang nikmat nih. Apa kita cari bakso abis ini? Iya. Apa kita ke Boyolali abis ini, Riana? Untuk mencoba bakso besar tadi ya. Oke, baik pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini Baim Wong menolak dianggap pelit. Lewat kuasa hukumnya, Baim membeberkan bukti transfer ke Paula Verhoeven senilai ratusan juta rupiah tiap bulannya. Sejak menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven, Baim Wong mendapatkan sentimen negatif dari banyak orang, khususnya netizen plus 62. Baim dianggap pelit terhadap istrinya. Baim juga mengaku pernah dianggap pelit oleh istrinya Paula Verhoeven. Baim Wong melalui kuasa hukumnya, Fahmi Pamit, menjelaskan mengenai nafkah yang diberikan kepada Paula Verhoeven. Meskipun jumlahnya tidak pasti, Fahmi menyatakan kliennya mentransfer lebih dari 100 juta rupiah setiap bulannya pada Paula. Ini Bang, tiap bulan saya mengasih itu minimal 400 juta, kadang 180 juta. Mana buktinya, Baim? Saya orang hukum, saya nggak mau dengan cerita. Ini Bang bukti, saya tidak mau. Ini rekapitulasi dari kamu. Artinya ini kamu yang buat, artinya ini staf kamu yang buat. Saya tidak mau. Mana bukti transfernya? Dikeluarkan bukti transfer. Nah, dari bukti transfer, coba yang ini mana? Jadi yang ini dikasih tanda-tanda semua, ada semua di mobil saya. Tanda-tanda itu kan sekedar untuk supaya saya tahu, sehingga saya tidak salah menyampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, dalam akun Instagramnya, Baim Wong mengunggah kalimat jika ia tidak pernah membatasi dan menghalangi Paula Verhoeven untuk bertemu dengan anak-anaknya. Baim mengaku anak-anaknya tak mau bertemu dengan Paula, ibu mereka. Unggahan Baim tersebut ditujukan untuk netizen yang merasa kasihan pada Paula saat tak bisa menemui Kenzo di kantor Baim beberapa waktu lalu. Padahal Paula telah membawakan hadiah istimewa untuk Kenzo yang sedang berulang tahun. Meski begitu, Paula akhirnya dapat menemui anak-anaknya di malam hari. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakni aksi pencurian mobil mewah di tempat parkir hotel Tentrem Gajah Mada Semarang berhasil diungkap unit Jantaras Polrestabes Semarang. Pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pengejaran di jalan tol Semarang-Batang. Aksi pencurian yang sudah direncanakan ini karena pelaku memiliki kunci cadangan. Memang pas kebetulan aja. Pas kebetulan. Aksi pencurian mobil mewah jenis BMW ini terekam kamera CCTV hotel. Pelaku membawa lari mobil milik warga Salatiga karena memiliki kunci cadangan. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan selama 4 hari dan berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Aksi pengejaran pun terjadi di jalur tol Semarang-Batang. Pelaku berhasil ditangkap saat akan menuju ke arah Jakarta. Pelaku pun diamankan dan dibawa ke Semarang. 4 dan 3 sampai 4 harian ya, itu kita lakukan penyelidikan, kita analisa dari CCTV, baik dia keluar sampai dia mengarah ke arah tol ya. Yang bersangkutan ini berhasil diamankan di jalan tol Batang ya. Aksi pencurian mobil mewah ini ternyata sudah direncanakan pelaku dengan memanfaatkan GPS yang telah terpasang. Pelaku merupakan pemilik sebelumnya dan tidak pernah membayar angsuran sehingga mobil tersebut dilelang pihak bank dan dibeli oleh korban. Dengan memanfaatkan kunci cadangan yang dimiliki dan juga e-parking yang ditinggal korban di dalam mobil, pelaku berhasil membawa kabur mobil milik korban.
Menurut pelaku, mobil hasil curian akan dijual di Jakarta dengan harga Rp250 juta dalam kondisi tanpa surat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya, nanti kita akan membahasnya pemirsa bersama narasumber yang sudah kami siapkan. Sudah ada Novix Heriadi selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga Bojonegoro. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Kini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pendaki yang mengalami sakit 4 hari di atas Gunung Gandang, Dewata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Taufik Abu Bakar, umur 47 tahun, dan Jiwar Julnaintin, 19 tahun, bertahan di pos 6 Gandang, Dewata dengan makanan terbatas. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, BPBD, dan komunitas pecinta alam berhasil melakukan evakuasi. Korban dievakuasi dari atas gunung dengan kondisi sudah dipasangi selang infus oleh tim medis yang beberapa hari sebelumnya berangkat menuju lokasi membantu korban. Pemirsa, seorang pendaki asal Jakarta ini ditemukan tewas di dasar jurang Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Korban ini dilaporkan hilang sejak 6 hari sebelumnya saat melakukan pendakian bersama 2 rekannya. Ya pemirsa, jenazah korban ditemukan di dasar jurang cukup terjal, berjarak 350 meter dari pos pendakian Sekartaji, kawasan Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kondisi tubuh korban menunjukkan adanya luka serius akibat jatuh dari ketinggian. Korban diduga terpeleset saat melewati area yang curam dan juga licin. Jenazah Muhammad Agus langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses identifikasi lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari hilangnya pendaki ini? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Novix Heriadi selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga Bojonegoro. Selamat siang, Pak Novix. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Novix, Mbak. selamat siang. Selamat siang, baik. Ya. Bisa Pak Novix, dengar suara saya, Mbak? Perkembangan terbaru saat ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan oleh pihak Basarnas? Baik, kemarin sekitar pukul 15.40 sudah diketemukan survivor ataupun korban atas nama Agus. Untuk wilayahnya itu di bawahnya Sekartaji, puncak Sekartaji sekitar 180 meter. Lebih tepatnya di sisi kiri jalur kalau dari bawah, begitu Mbak. Baik, Pak Novix, apakah sudah ada kabar dari keluarga, Pak, dari keluarga korban? Baik, untuk tadi malam sudah diidentifikasi ya. Setelah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk ya. Setelah itu diserahkan kepada pihak kepolisian, dilanjut identifikasi. Setelah itu baru proses serah terima kepada korban. Selanjutnya korban membawa korban tersebut ataupun keluarga sudah membawa adiknya ke Jakarta untuk tadi malam, seperti itu, Mbak. Oke. Pak Novix mungkin bisa ceritakan kronologis kejadian awal mula kemudian mengetahui bahwa korban ini hilang. Ini siapa yang kemudian menginformasikan? Baik, untuk hari Rabu sekitar tanggal 8 itu posisi 3 orang pendaki dari Jakarta itu naik gunung atau muncak
lewat jalur Sekartaji seperti itu. Nah, di situ untuk SOP di pendakian biasanya via jalur Sekartaji. Di situ ada posko Bajulan, yang mana di situ sudah ada registrasi terkait 3 orang yang pendaki dari Jakarta tersebut naik. Nah, setelah itu sampai sekitar pukul malam, ya sekitar pukul 9 siang, ya posisinya dia sampai di puncak Sekartaji. Nah, ngecamp 1 malam, habis itu lanjut menuju puncak, ya puncak Liman. Nah, di situ puncak Limas, di situ sempat muncak, tapi posisi korban tersebut belum sampai di di puncak. Nah, tapi yang 2 temannya itu sudah mencapai puncak, ya. Nah, setelah itu setelah 2 orang temannya yang sudah sampai puncak, nah, dia kembali turun. Agus juga turun, nah, mendahului, ya diduga di situ posisi korban ataupun Agus itu ke BAB, dia keburu BAB lah, dia turun mendahului, ya sempat di pos 0, kedua temannya itu mengejar dan sempat bersama. Nah, tapi si Agus itu mendahului. Setelah itu posisi 2 temannya melihat untuk yang terakhir kali itu sekitar antara pos 0 dan pos Sekartaji seperti itu. Nah, setelah kedua temannya itu turun, ternyata posisi Agus ataupun korban tersebut sudah tidak ada seperti itu, Mbak. Selanjutnya setelah dicari 1 ataupun 2 jam, dia turun lagi melapor ke posko Bajulan seperti itu, Mbak, untuk kronologinya. Baik, terima kasih Pak Nofix Heriadi sudah bergabung bersama dengan kami di siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Pak Nofix. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada sejumlah pohon di Klaten, Jawa Tengah tumbang akibat disapu angin kencang. Angin kencang juga merusak rumah warga. Ya pemirsa, BPBD setempat juga menyebutkan kondisi tersebut terjadi di 4 kecamatan, antara lain Teracup, Ceper, Karangganom, dan juga Ngawen. Dampak terparah ada di 12 desa. Sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan dan juga menimpa bangunan sekolah. Bahkan atap rumah warga terbang membawa angin hingga menimpa jaringan listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari kejadian ini. Informasi dari Klaten, Jawa Tengah tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan dan juga saya Rehana Mezia izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.